Dan pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Tama Satria Langkun. Selamat malam Mas Tama. Halo, selamat malam Mbak Nadia. Iya Mas Tama, apa yang menjadi dasar gagasan memilih Nusa Kambangan menjadi penjara untuk koruptor? Mas Tama. Ya, ini mungkin lebih kepada simbol Mbak, bahwa sebetulnya Ganjar Mahfud terkait dengan visi-visi pemberantasan korupsi, salah satunya adalah soal memaksimalkan hukuman bagi para terpidana korupsi. Nah, sebetulnya gagasannya ada di sana. Dan kemudian kenapa ada istilah Nusa Kambangan di sana? Karena kan juga kita ketahui bersama bahwa ketika bicara soal Nusa Kambangan, tentu itu identik sekali dengan yang namanya penjaranya angker lah, kira-kira begitu. Nah, dalam konteks itu sebetulnya juga kita berharap ketika ada pelaku tindak pidana korupsi itu dianggap kejahatan yang berat, kejahatan yang luar biasa, sehingga jangankan sanksinya, tempat untuk pemidananya pun juga jauh di seberang sana. Kira-kira begitu poinnya, yang kemudian tidak seperti sekarang yang itu ada dekat dengan perkotaan. Demikian Mbak Nadia. Baik Mas Tama, tapi kan ini yang menjadi tantangan adalah implementasinya. Lalu ini bagaimana Hmm. nantinya ini bisa terrealisasi untuk menjadikan Nusa Kambangan menjadi penjara bagi para koruptor? Ya, sebetulnya secara teknis kita punya banyak sekali isu ya kalau kemudian kita bicara soal lapas, soal over capacity, kemudian bagaimana hukuman atau kemudian pidana itu diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi, ini terus menjadi catatan. Tetapi kalau kemudian hanya memindahkan yang kemudian tadi Nusa Sukamiskin begitu jadi Nusa Kambangan, ya tentu itu tidak berat ya, sesuatu yang bisa dilakukan. Jadi kemudian misalnya pelaku-pelaku tindak pidana korupsi semuanya ditaruh di sana, tidak seperti sekarang yang kemudian tersebar di mana-mana, yang juga ada ditahan juga sebagian besar suka miskin. Jadi secara teknis itu tentu saja sangat bisa untuk dilakukan. Baik, Mas Tama, lalu komitmen Ganjar Mahfud untuk membongkar korupsi seperti apa? Karena kan kalau mengirim para koruptor ini ke Nusa Kambangan, ini kan pasca korupsi. Bagaimana dengan pencegahan Ya, atau pra-korupsi seperti itu? ya, ini kan sebetulnya menjadi satu kesatuan yang saya sampaikan di awal tadi. Esensi dari hukuman kepada korupsi itu adalah memberikan sanksi yang maksimal, memberikan sanksi yang berat, kemudian timbul yang namanya efek jerah. Nah, untuk sampai ke sana tentu saja ada banyak hal yang kemudian kita tawarkan dalam visi misi yang sudah disusun dan dijelaskan juga kepada publik. Ya, pertama tentu saja bicara soal merevisi regulasinya, aturan-aturannya. Undang-undang tindak pidana korupsi kita ini sudah hampir 23 tahun, itu belum ada revisi, padahal modus, pola, jenis kejahatan korupsi itu terus berkembang. Nah, undang-undang kita belum bisa menjawab itu. Nah, itu kita pasti akan revisi. Kemudian undang-undang perampasan aset, sehingga kemudian sanksinya bisa lebih berat lagi, kemudian juga memudahkan para penegak hukum untuk bisa mengambil aset atau hasil kejahatan dari tindak pidana korupsi. Dan yang kemudian juga kita tidak lupakan adalah penguatan lembaga-lembaga negara. Jadi untuk bisa dibongkar perkara korupsi, tentu saja kita butuh KPK yang kuat, kepolisian yang kuat, kejaksaan yang kuat. Dan tentu saja ketiga lembaga ini harus punya hubungan yang baik dalam konteks harmonisasi pelaksanaan penindakan perkara tindak pidana korupsi. Jadi ada banyak tahapan yang sudah kita siapkan agar sanksi yang maksimal, sanksi yang berat untuk pelaku korupsi itu bisa dijatuhkan di negara kita. Baik, lalu nanti di era kepemimpinan Ganjar Mahfud, begitu, apakah hanya KPK yang bertugas Eh, ataupun bertanggung jawab memberantas korupsi ataukah nanti akan ada yang lain, Mas Tama? Tidak, Mbak. Karena kalau kita bicara soal pemberantasan korupsi, dengan desain KPK yang seperti sekarang, tidak mungkin KPK bisa berantas korupsi se-Indonesia. Karena memang KPK itu punya batasan penanganan perkara, dia hanya menangani perkara-perkara yang orang bilang itu adalah big fish atau perkara-perkara yang besar. Nah, perkara-perkara yang lain tentu saja kita masih butuh kepolisian, kita masih butuh kejaksaan. Jadi tidak ada monopoli penanganan perkara korupsi. Yang ada adalah harmonisasi. Kalau koruptornya aja saling kerjasama, saling kolaborasi antara mafia, masa penegak hukumnya nggak kerjasama? Nah, maka dari itu tidak hanya KPK, tentu saja lembaga seperti kepolisian, kejaksaan diperkuat dan harus harmonisasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Baik, Mas Tama, terkait dengan pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini, kalau Anda melihat Hmm, apa yang hmm, masih harus hmm, diperkuat, terutama dari aparat penegak hmm. hukum, seperti itu.
Ya, tentu saja ada banyak sekali ya, Mbak. Kita masih punya banyak PR. Kalau kita bicara soal IPK atau Indeks Persepsi Korupsi atau CPI, yang kemudian itu dilansir di seluruh negara, begitu, itu kita masih punya catatan dan hari ini IPK kita yang paling rendah dalam kurun waktu 2 periode terakhir. Jadi dari 2015 sampai dengan hari ini yang paling rendah adalah sekarang. Nah, tentu saja ini menjadi salah satu ukuran atau pijakan agar kita bisa melakukan kerja-kerja pemberantasan korupsi yang lebih efektif. Nah, kalau pertanyaannya, bagaimana apa yang perlu diperkuat? Tentu saja yang saya garis bawahi adalah soal koordinasi penanganan perkara, soal harmonisasi penanganan perkara. Ini yang kemudian memang harus kita tekankan sedari awal. Jadi KPK punya teman yang namanya kepolisian, kepolisian punya teman yang namanya kejaksaan, dan semuanya berteman untuk berantas korupsi. Nah, konsepnya sederhana itu. Namun dalam urusan teknis tentu saja ada banyak langkah-langkah yang harus kita siapkan. Misalnya dalam hal data penanganan perkara. Saat ini kan belum terintegrasi secara keseluruhan. Nah, ke depan kita berharap terintegrasi. Kalau ada perkara-perkara yang macet, perkara-perkara yang mangkrak, itu kemudian bisa saling melihat, bisa saling berkoordinasi. Tentu saja dalam konteks hal ini KPK menjalankan tugasnya untuk melakukan supervisi. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kemudian yang lain-lain kita juga harus lihat misalnya soal undang-undang yang belum ada, kita belum punya undang-undang perampasan aset, KPK, Kejaksaan, Kepolisian tentu masih sulit untuk merampas aset secara maksimal buat mengembalikan kerugian negara kepada negara kita. Ini karena memang regulasinya belum diatur secara serius dan masih ada yang bolong-bolong. Ini yang menjadi PR ke depan. Sehingga ketika Mas Ganjar dan Prof. Mahfud terpilih, saya rasa ini akan menjadi salah satu prioritas yang kita kerjakan, Mbak. Baik, Mas Tama, ini merupakan harapan kita bersama ya terkait dengan pemberantasan korupsi di Indonesia. Terima kasih Mas Tama Satria Langkun, juru bicara TPN Ganjar Mahfud atas waktunya di Aini Sore. Salam sehat, selamat malam.